Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Satu latar belakang kedatangan Jepang. Masuknya Jepang ke Indonesia tidak bisa dilepaskan dari Perang Dunia Kedua. Saat itu Jepang sedang menjalankan politik ekspansi untuk menguasai wilayah Asia Timur dan Asia Tenggara. Beberapa alasan utama Jepang datang ke Indonesia: kekurangan bahan baku industri, terutama minyak, bumi, karet, dan timah. Indonesia atau Hindia Belanda sangat kaya sumber daya alam. Jepang ingin mewujudkan cita-cita Asia Timur Raya, yaitu Asia dipimpin oleh bangsa Asia atau Jepang, melemahkan kekuatan Barat atau Belanda, Inggris, dan Amerika. 2. Masuknya Jepang ke Indonesia. Jepang mulai menyerang wilayah Indonesia pada awal tahun 1942. Setelah sebelumnya menyerang Pearl Harbor atau US pada Desember 1942. Jepang Januari 1942. Jepang menyerang Tarakan dan Balikpapan, penghasil minyak. Februari 1942 menyerang Palembang atau Sumatera. Maret 1942 menyerang Jawa. Pada 8 Maret 1942 Belanda menyerang tanpa syarat. Pada 8 Maret 1942 Belanda menyerang tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Silubung, Jawa Barat. Saat itu Indonesia resmi dikuasai Jepang. 3. Pemerintah Jepang di Indonesia. Setelah berkuasa, Jepang membagi wilayah Indonesia menjadi 3 pemerintahan militer. Jawa dan Madura, tentara Jepang ke-16 atau Jakarta. Sumatera, tentara Jepang ke-25 Bukit Tinggi. Indonesia Timur ke Armada, Jepang Makassar. Jepang menerapkan pemerintahan militer yang sangat ketat dan otoriter. Kebijakan Jepang di Indonesia. Oh, enggak, gue nampaknya Gak apa-apa, kian itu tadi. 1, 2, 3. 4. Kebijakan Jepang di Indonesia. A. Bidang politik. Melarang semua organisasi politik menggunakan propaganda Jepang saudara tua. Membentuk organisasi seperti Putera, Jawa Hokai, dari sini. Membentuk organisasi seperti Putera, Jawa Hokai, BPUPKI, dan PPKI atau menjelang akhir pendudukan. B. Bidang ekonomi. Masyarakat dipaksa menyerahkan hasil panen, sistem romusa atau paksa kerja. Ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang Jepang. C. Bidang Jepang. Rakyat mengalami penderitaan berat. Banyak yang kelaparan, pendidikan dibatasi, dan diarahkan untuk kepentingan militer. 5. Dampak penduduk Jepang. Dampak negatif yaitu penderitaan rakyat atau romusa kelaparan, pemindahan dan kekerasan, kehancuran ekonomi, dan dampak positifnya yaitu bangsa Indonesia mulai dilatih militer atau peta. Bahasa Indonesia digunakan secara luas, muncul tokoh-tokoh nasional, dan membuka jalan menuju kemerdekaan Indonesia. 6. Berakhirnya kekuasaan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki. Kekuasaan Jepang. Tuhan Yesus. 6. Berakhirnya kekuasaan Jepang. Pada 15 Agustus 1945, Jepang menyerah kepada sekutu setelah Hiroshima dan Nagasaki dibom atau atom oleh Amerika Serikat. Kekalahan Jepang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk Kekalahan Jepang dimanfaatkan bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sejarah masuknya Jepang ke Indonesia. 1. Latar belakang masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peristiwa Perang Dunia II yang berlangsung pada tahun 1939 sampai 1945. Jepang pada masa itu merupakan negara industri yang sedang berkembang pada pesat tetapi memiliki kelemahan besar, yaitu kekurangan sumber daya alam terutama minyak bumi, batu bara, karet, dan bahan tambang. Sementara itu,
Indonesia yang saat itu bernama Hindia dikenal sebagai wilayah yang sangat kaya akan sumber daya alam, khususnya minyak bumi di Sumatera dan Kalimantan. Jepang tertarik untuk menguasai Indonesia. Selain faktor ekonomi, Jepang juga memiliki kepentingan politik dan militer, yaitu ingin menguasai Asia Timur dan Asia Tenggara, ingin menyingkirkan pengaruh bangsa Barat, Belanda, Inggris, Amerika, mewujudkan cita-cita kemakmuran bangsa bersama Asia Timur Raya, yaitu Asia dipimpin oleh bangsa Asia atau Jepang. Jepang juga menggunakan propaganda bahwa mereka adalah saudara tua bangsa Asia yang akan membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat. 2. Proses masuknya Jepang ke Indonesia. Masuknya Jepang ke Indonesia dimulai setelah Jepang menyerang pangkalan Amerika Serikat di Pearl Harbor pada 7 Desember 1941. Serangan ini menandai pecahnya Perang Pasifik. Setelah itu, Jepang bergerak cepat ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Tahapan penyerangan Jepang Januari 1942. Jepang menyerang dan menguasai Tarakan dan Balikpapan, daerah penghasil minyak di Kalimantan. Februari 1942, Jepang menyerang Palembang yang juga kaya minyak bumi dan pangkalan udara penting. Maret 1942, Jepang menyerbu Pulau Jawa sebagai pusat pemerintah Hindia Belanda. Akhirnya pada 8 Maret 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang melalui perjanjian Kalijati di Subang, Jawa Barat. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda di Indonesia berakhir dan digantikan oleh Jepang. 3. Pemerintahan Jepang di Indonesia. Setelah berhasil menguasai Indonesia, Jepang menerapkan sistem pemerintahan militer yang sangat ketat. Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah kekuasaan Jawa dan Madura. Diperintah oleh tentara Jepang ke-12, ke-16 berpusat di Jakarta, Sumatera. Diperintah oleh tentara Jepang ke-25 berpusat di Bukit Tinggi, Indonesia Timur, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara. Diperintah oleh Angkatan Laut Jepang berpusat di Makassar. Seluruh kebijakan pemerintah dijuluki untuk mendukung kepentingan perang Jepang. 4. Kebijakan Jepang di Indonesia. Di bidang politik, semua organisasi politik peninggalan Belanda dibubarkan. Jepang melarang kegiatan yang bersifat nasionalisme kecuali yang menguntungkan Jepang. Membentuk organisasi bentukan Jepang seperti Putra Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, BPU PKI dan Putra Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, BPU PKI dan PPKI menjelang akhir pendudukan. Organisasi-organisasi ini awalnya bertujuan membantu Jepang, tetapi kemudian dimanfaatkan oleh para tokoh nasional untuk mempersiapkan kemerdekaan. B. Bidang ekonomi. Seluruh kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang. Rakyat diwajibkan menyerahkan hasil pertanian. Terjadi kelangkaan bahan makanan, diberlakukan sistem romusah, yaitu kerja paksa tanpa upah dan tanpa jaminan keselamatan. Banyak romusah yang meninggal karena kelaparan, penyakit, dan perlakuan kejam. C. Bidang sosial dan pendidikan dibatasi dan diarahkan untuk kepentingan Jepang. Bahasa Belanda dilarang, sedangkan bahasa Indonesia diperbolehkan dan berkembang luas. Rakyat diwajibkan melakukan seikirei, membungkuk ke arah matahari terbit, sebagai tanda hormat kepada Kaisar Jepang. Kehidupan rakyat sangat menderita karena kekurangan pangan dan tekanan militer. 5. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia. Dampak negatif: penderitaan rakyat akibat kerja paksa atau romusah, kelaparan dan kemiskinan, banyak korban jiwa, kebebasan rakyat sangat dibatasi. Dampak positif: bangsa Indonesia mendapat pengalaman berorganisasi dan militer, dibentuknya PETA atau pembela tanah air, berkembangnya semangat nasionalisme, bahasa Indonesia digunakan secara luas, munculnya tokoh-tokoh yang kelak memimpin kemerdekaan. 6. Berakhirnya penduduk Jepang di Indonesia pada 6 Agustus
Pada 6 dan 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom di Hiroshima dan Nagasaki. Akibatnya Jepang menyerah kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Kekalahan Jepang ini dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Kesimpulan, masuknya Jepang ke Indonesia diawali oleh kepentingan perang dan ekonomi. Meskipun awalnya Jepang mengaku sebagai pembebas bangsa Asia, kenyataannya rakyat Indonesia justru mengalami penderitaan yang berat. Namun dari masa pendudukan Jepang inilah muncullah kesadaran nasional dan persiapan yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Sekian.